Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairuni Salahuddin dari kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perubahan kurikulum. Kurikulum pertama kali dibuat pada 2 tahun setelah kemerdekaan atau pada tahun 1947. Awalnya kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda yaitu Lerpen. Di dalam kurikulum ini tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum ini baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia menekan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Yang kedua, pada 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Di dalam kurikulum 1952, diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepingilan atau keterampilan, dan jasmani atau disebut pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum itu, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida, yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, kurikulum 1968 dibuat setelah pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama kepada Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Penerapan kurikulum itu juga syarat dengan nilai politis lantaran dianggap untuk menghapus peninggalan Orde Lama dan rezim Soekarno. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum 1968 adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, sifat materi pelajaran pada kurikulum 1968 adalah teoretis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum ini dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 2 SMU atau kelas 11 SMA. Yang kelima, kurikulum 1975 diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO atau Management of Objective. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Penerapan kurikulum itu ramai dikritik oleh para guru karena mereka akhirnya terlalu sibuk menuliskan perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum itu, nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, sedangkan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada 1984. Dalam kurikulum ini dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum ini juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Selanjutnya, kurikulum 1994 serta suplemen kurikulum 1999 dibuat dari kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum itu dihujani kritik oleh kalangan praktis pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pembelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum itu juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. Kemudian pada penerapan kurikulum 1994 tingkatan SMP
diganti menjadi SLTP. Kemudian SMA diganti menjadi SMU. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 994 dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran PSBB dihapus pada kurikulum itu. Selanjutnya, pada 2004, kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum ini, sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini, peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku pada guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU kembali lagi menjadi SMA. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum ini hampir sama dengan KBK 2004, tapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Setelah itu, kurikulum 2013 atau K13 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, K13 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat SD, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8, dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sekitar 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. K13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam K13, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi, penerapan K13 dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014. Alhasil, kurikulum yang digunakan kembali kepada KTSP, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 masih menggunakan kurikulum K13. Kurikulum baru, kurikulum 2022 atau kurikulum prototip. Kurikulum baru ini akan diterapkan mulai tahun 2022 sampai 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memunculkan kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, serta sebagai pendukung program pemulihan pembelajaran menanggapi terjadinya lost learning di Indonesia. Kurikulum 2022 atau kurikulum prototip ini akan diberlangsungkan secara bertahap dan terbatas melalui beberapa program sekolah penggerak dan dengan sekolah-sekolah tertentu dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Lainnya, kurikulum prototip ini sebagai usaha dari pemulihan pembelajaran di Indonesia setelah menanggapi lost learning atau pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dengan walaupun harus secara bertahap, semuanya demi kelangsungan kualitas pendidikan dan pembelajaran kita bersama di Indonesia. Ada 3 elemen penting di dalam kurikulum 2022 ini. Yang pertama, berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2-3 tahun per fase,
sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Yang ketiga, karakter Pancasila. Sinergi antar kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil belajar Pancasila. 3 elemen yang terdapat dalam kurikulum baru 2022 banyak pembaruan yang muncul pada kurikulum baru ini, seperti salah satunya akan ada kembali mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer. Jam pelajaran yang ditetapkan per tahun tidak lagi per minggu, seperti pada KTSP 2013, sehingga mengikuti pelajaran IPA IPS secara terpisah pada tingkat SMP bukan lagi SMA atau SMK. Itulah penjelasan mengenai sejarah perubahan kurikulum dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.